Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa TV, jumpa lagi bersama saya Ayu Meriska di podcast Mandua Palembang. Ceritamu dimulai di sini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial bisa dikatakan ya, yaitu dari alumni Mandua Palembang angkatan tahun berapa nanti kita tanyakan lebih jelasnya ya. Mari kita sapa dulu. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu gak Kak nih, namanya siapa? Boleh lah. Untuk nama Tommy Harizon. Untuk angkatan kalau masuknya 2005, tamatannya 2008. Tamat tahun 2008 ya? Iya. Oke nih Kak, dulu alumni di Mandua Palembang ini ya. Kalau dulu tuh pernah mengikuti ekskul apa Kak? Kalau di Mandua kan awal-awal kan banyak sekali penawaran dari ekskul, beberapa ekskul. Cuman memang yang paling tertarik dan memang sudah niat dari awal itu memang sudah ke arahnya ke Paskib kemarin, Paskibra. Emang dari dulu ya, dari SMP atau udah seneng Paskib? Kebetulan waktu saya SD kan pernah latihan karate di sini. Dan waktu itu kakak perempuan saya anggota Paskib di sini. Iya, angkatan 6 beliau. Kalau saya angkatan 2012, angkatan 12. Angkatan 12 ya? Iya. Oke Kak, dulu kan Kakak sekolah di Mandua Palembang ini kan tentunya ada guru-guru favorit nih untuk guru favorit selama Kakak di Mandua. Bisa nggak Kak sebutin siapa sih Kak guru favorit Kakak? Kalau guru sih banyak ya, banyak sekali. Cuman atau semuanya favorit? Enggak juga. Kalau dibilang favorit enggak juga, cuman yang berkesan lah lebih tepatnya, yang berkesan yang mungkin seluruh alumni susah lupa. Tadi barusan ketemu. Siapa nih? Pak Amri. Oh, Pak Amri. Pak Amri itu kalau menjelaskan sesuatu waktu belajar itu kocak, cuman memang berbeda cara penjelasannya. Berbeda dari guru-guru yang lainnya. Jadi susah lupa pasti dengan beliau tuh. Jadi terkenang sampai saat ini ya Kak. Oke, Pak Amri nih siswanya sampai terkenang saat ini di sama Bapak. Oke nih Kak, terus biar Kakak kan udah lama nih, udah berapa lama sih enggak main ke Mandua Palembang nih? Terakhir kali waktu kuliah. Waktu udah tamat kuliah sih di 2011-2012. Sering kemarin masih mantau adik-adik Paskibra. Masih sekitar tahun itu masih. Udah lama sekali Kak ya? Iya. Nah Kak, di Mandua Palembang nih ada nggak kenangan yang berkesan nih yang selalu Kakak ingat hingga saat ini? Banyak sih. Banyak. Oke. Yang terutama memang kehidupan saya di Mandua ini kan memang titik awalnya itu yang balik lagi ke Paskib. Memang kami banyak cerita di sini, banyak ilmu yang kami dapat, bahkan ilmu sosial yang saya terapkan sekarang di ilmu hukum ini, gimana cara berbicara dengan orang, berbicara dengan menyampaikan sesuatu, itu kan semuanya berawal dari Paskib. Karena saya berkaca di diri saya dulu waktu SMP memang kurang greget kalau ngomong, tapi ketika sudah berorganisasi terutama di Paskib, terus kita juga dapat tegas dan lain-lain, itu semua di Paskib. Memang utang budi lah kalau saya bisa bilang, saya di diri saya, di pribadi saya di Paskibra Mandua ini, di Bimanda ini. Oh, jadi mulai dari ekskul itu bisa public speakingnya tuh jadi lebih lancar lagi ya. Lebih tepatnya public speaking ya. Oke. Ini Kak, Kakak kan udah lama nih dari tahun berapa, 2012 tadi ya nggak main ke sini ya? Iya, udah. Nah, terus ada nggak Kak perbedaan antara Mandua dulu ketika Kakak masih sekolah di sini dan Mandua yang sekarang yang Kakak datang saat ini? Saya rasa kalau pertanyaan itu dilontarkan ke alumni-alumni lain, jawabannya sama. Apa? Iri. Oh, iri. Kenapa iri? Iya, karena dulu ingat bener, baru ngobrol tadi dengan temanku Putra. Kita dulu pakai kertas loh. Di kelas pakai kertas? Iya, pakai kertas, pakai buku, apalah pokoknya. Ini AC semua. Sama sekarang sudah ada pantauan CCTV semua. Jadi kalau ada apa-apa juga respon guru pasti cepat untuk di kelas. Jadi memang sekarang kalau untuk bangunan sih saya rasa masih tetap sama. Modelnya sama. Cuman memang fasilitasnya luar biasa jauh lah peningkatannya, termasuk untuk podcast ini juga. Oke, terima kasih. Jadi udah jauh banget perkembangannya dari dulu dengan sekarang ya? Jauh dan lebih ke arah positif. Oke, ya terus gini Kak, ini kan Kakak dari Kejaksaan Negeri Palembang ya?
Oke Kak, dulu kan Kakak bisa nggak Kakak ceritain sedikit nih bagaimana sih proses Kakak tuh untuk mengikuti seleksi Kejaksaan Negeri Palembang ini? Terus mencari informasinya nih dari mana Kak? Siapa tahu kan nanti nih untuk adik-adik Kakak yang kelas 12 sekarang mau Boleh. mengikuti tes di Kejaksaan selanjutnya itu bisa mendapatkan informasi yang jelas nih Kak. Bisa nggak Kakak jelasin? Jadi untuk khususnya PNS ya di kejaksaan ini memang banyak apa formasi. Kalau saya ini kan masuknya di S1 yang calon jaksa. Namun kalau memang ada adik-adik yang memang sudah berniat dari awal nih ingin ikut gabung itu sudah bisa juga. Ada banyak juga pembukaan untuk yang SMA, pengawal tahanan, pengawal member bukti dan lain-lain. Nah, kalau khususnya untuk saya kemarin memang dari awal memang sudah ada ketertarikan di kejaksaan memang. Karena memang sudah lihat sering di TV agak gimana gitu ya, keren lah menurutku dari zaman baru tamat kemarin, dan memang setelah tamat sudah memutuskan diri untuk ngambil hukum di Muhammadiyah kemarin, tamat di 2012. Nah, kemarin juga dapat informasi dari teman-teman, sama dia kan diumumkan di online itu. Biasanya ada itu pengumuman online dari pihak kejaksaan juga ada, masuk website dan memenuhi persyaratan lain-lainnya ikut. Di zaman saya itu masih tesnya masih ngelingkari. Tulis ya? Ya masih ngelingkari, belum CAT, belum pakai komputer. Kalau sekarang Itu udah tahun terakhir. Oh, tahun terakhir. Tahun terakhir setelah tahun kedepannya itu sudah pakai komputer. Dan teman-teman sudah pakai komputer semua. Setelah lulus dan melewati beberapa tahap seleksi hingga wawancara, waktu itu ingat benar saya yang wawancara itu Pak Kajati Sumsel, almarhum Pak Jembar. Iya. Nah itu setelah itu nunggu pengumuman kira-kira bulan Desember di tahun 2013 saya dinyatakan lulus di online saya baca gitu. Panjang juga jadi perjalanan Lumayan. Jadi ini kemauan sendiri kayak atau kemauan dari orang tua? Lebih ke minatnya memang timbul setelah tamat SMA. Jujur saja waktu SMA memang saya belum ada bayangan sama sekali mau kemana saya, mau jadi apa saya. Akhirnya kita kan memang harus memutuskan diri kita mau jadi apa, kita mau jadi siapa. Kita harus memutuskan itu secepat mungkin, karena kalau sudah masuk ranah kuliah kita nggak bisa mundur lagi. Jadi di situ saya langsung menegaskan diri saya bahwa meyakinkan diri saya saya harus mau ikut di hukum. Oke, jadi harus ada percaya diri sendiri itu kayak Iya. diri sendiri. Oke nih Kak, terus Kak tadi kan kalau Kak nih kesini ada sosialisasi tentang jaksa masuk sekolah nih ya Iya. Kak ya. Nah itu sebenarnya program apa sih Kak dari Kejaksaan? Jaksa masuk sekolah ini adalah program yang memang dicanangkan oleh Bapak Jaksa Agung langsung untuk kita bidang intelijen. Memang tujuannya itu mengenalkan, memberi edukasi kepada sekolah-sekolah. Jadi dia itu ada penyuluhan hukum sama penerangan hukum. Nah, ada beberapa sekolah. Kalau tahun kemarin kita memilih sekolah SMA 1, SMA 10, SMA 17 sama SMA 6. Nah, di tahun ini karena saya juga kebetulan di intelijen ini memang jabatan saya konsumsi ideologi politik, sosial budaya dan seterusnya, agak panjang itu. Nah, jadi saya mengusulkan kepada tim sama Kasintel saya untuk memilih Mandua untuk melaksanakan jaksa masuk sekolah ini. Memang tujuannya intinya adalah memberikan edukasi kepada adik-adik kita ini, terutama ya kita prihatin dengan adanya peningkatan penggunaan narkoba ini. Di kalangan remaja ya? Iya, jadi temanya tadi memang kita angkat dari awal, kita angkat kenali hukum, jauhi hukuman. Ketika kita kenal, tahu dengan hukum, otomatis kita mengerti cara menghindarinya kan? Iya. Gitu. Nah, setelah itu kita subkan lagi di narkotika. Narkotika ini kita jelaskan di situ apa jenis-jenis narkotika, kita juga bawa alat peraga hingga pasal-pasal yang beresiko terkena di orang-orang yang bakal ada hubungan dengan narkotika. Gitu. Tadi juga antusiasme adik-adiknya saya nilai sangat baik. Ketertarikannya juga baik untuk hukum. Dibilang tadi bahwa mereka mulai menyenangi hukum, jadi saya juga ngerasa ya syukur alhamdulillah ada manfaat saya pulang lagi ke sini gitu. Gitu. Oh gitu. Wow. Terus Kak ada nggak pesan yang ingin Kakak sampaikan nih untuk adik-adik di Mandua Palembang nih? Yang pertama tetap balik ke tema tadi. Tetap jauhi benar-benar itu narkoba tuh.
karena memang narkoba ini jangankan dipakai, digunakan, didekati pun kita sudah ada resiko pasal yang kena. Tadi sudah dijelaskan juga ke adik-adik bahwa memang untuk kita dekat saja dengan itu sudah berisiko tinggi. Nah, setelah kita sudah jauh dari hal-hal yang jelek buruk itu, kita sudah agar adik-adik semua mulai memupuk niat keinginan diri bahwa memang setelah ini aku mau jadi apa, atau mulai hari ini setelah lihat video ini aku mau jadi apa. Kemudian diimplementasikan dengan hal-hal positif apa yang berhubungan dengan keinginan kita. Kalau saya dulu kebetulan waktu sudah tamat kuliah, walaupun saya bukan bilangkan saya orang yang cerdas kemarin, tapi saya tetap berusaha. Ada buku saya baca, ada orang yang ngerti saya tanya, terus begitu. Jadi ada hal-hal positif yang bisa diambil dari diri kita masing-masing, yang pasti tujuannya tetap ke arah yang positif. Jadi untuk adik-adik sekalian, harapan kakak selaku alumni, dan mungkin sama harapan alumni lain juga, kita bisa mewangikan, mengharumkan nama Mandua di mata masyarakat, terutama ya ini di Sumsel lah minimal. Jadi ketertarikan mengenai Mandua itu, oh itu lulusan Mandua, oh itu lulusan Mandua. Kita bisa membanggakan Mandua. Jangan sampai kita melakukan hal sebaliknya. Oh itu dari Mandua, wajar. Nah, itu jangan sampai itu. Kita harap kata-kata wajar itu berarti positif. Gitu. Dia mau jadi apapun, yang penting kalau saran saya tetap orang tua. Kalau sudah orang tua restu, jalan hidup kita mulus, lancar ya. Oke. Berarti banggakan nama alma matermu dan say no to drugs. Oke. Terima kasih Kak atas bincang-bincang dan ngobrol kita hari ini. Semoga nanti di lain waktu dapat podcast lagi hari ini. Oke lah. Kami juga terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Oke pemirsa, sahabat Mandupa TV, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV. Saya Ayu Meriska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.